Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Epti Hidayati selaku dosen pengampu kita. Dan yang terhormat teman-teman semua yang sudah hadir juga di Meet kali ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofyan Darmawan selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok yang sudah kami kerjakan. Sebelum presentasi ini saya mulai, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya sendiri Sofyan Darmawan, Audrey Alia Fahjira, Desi Fitriani, Nurula Endah Fauzia, Rina Rosada, Sri Dewi Rahmawati Effendi. Agar presentasi kami berjalan dengan lancar, saya mohon agar teman-teman semua untuk tidak menghidupkan speaker saat presentasi kami berlangsung. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai presentasi kami yang berjudul Neraca Pembayaran dan Penyelesaian. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh saudari Desi Fitriani. Untuk Desi Fitriani dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca pembayaran dan tujuan penyusunan. Peranan neraca pembayaran dalam keseimbangan perekonomian domestik terletak pada kemampuannya untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di suatu negara. Kondisi neraca pembayaran suatu negara selalu menjadi pusat perhatian bagi para pembuat kebijakan karena defisit dan surplus pada neraca pembayaran yang terus-menerus akan mengakibatkan arus perubahan, arus masuk, dan arus keluar devisa. Teori neraca pembayaran internasional merupakan teori ekonomi makro terbuka atau ekonomi internasional, di mana dalam teori ini menjelaskan suatu negara harus memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Karena dengan melakukan hubungan tersebut, maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah valuta asing yang kemudian akan membentuk cadangan devisa sebagai bagian dari modal pembangunan suatu negara. Neraca pembayaran merupakan dokumen sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Audrey. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Balance of Payment (BOP) adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi pedagang barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negeri dan penduduk luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Teori dan kebijakan keuangan internasional. Selanjutnya ada neraca pembayaran atau Balance of Payment Manual. Adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Audrey Alia Fahjira. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rina Rosada. Untuk Rina Rosada dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan
Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, kita harus mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, kita harus mengetahui aliran sumber daya antara negara. Yang ketiga, kita harus mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, kita harus mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Rina Rosada. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Nurula Endah Fauzia. Untuk Nurula Endah Fauzia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran atau BOP. Transaksi ekonomi dalam neraca pembayaran antara lain ada transaksi debit dan juga transaksi kredit. Transaksi debit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini negatif yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Atau dengan kata lain, transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Transaksi debit yang tercatat dalam BOP atau neraca pembayaran meliputi yang pertama ada impor barang dan jasa, yang kedua ada pembayaran atau hasil investasi, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada berkurangnya hutang, yang kelima ada bertambahnya aset-aset keuangan. Untuk transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara, atau dengan kata lain transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Untuk selanjutnya ada transaksi ekonomi dalam neraca pembayaran, juga dibedakan menjadi yang pertama ada transaksi berjalan, yang kedua ada transaksi modal, yang ketiga ada transaksi satu arah. Untuk transaksi berjalan adalah transaksi yang meliputi barang-barang dan jasa, di mana dalam transaksi ini terjadi transaksi antar negara yang perubahan nilainya atau setiap hari. Untuk transaksi modal, yaitu transaksi yang menyangkut investasi modal dan emas. Transaksi modal jangka pendek, kredit untuk perdagangan dari negara lain contohnya. Untuk transaksi modal jangka panjang seperti investasi langsung di luar negeri atau investasi asing di dalam negeri. Untuk yang ketiga ada transaksi satu arah. Transaksi ini adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, misalnya hadiah atau gift dan bantuan ide. Untuk selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurula Endah Fauzia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada istilah transaksi dalam neraca pembayaran. Untuk yang pertama ada errors and omissions, selisih perhitungan, yaitu sebuah rekening yang digunakan sebagai penyeimbang apabila transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi debit. Untuk yang selanjutnya ada basic balance, memberikan informasi tentang akibat perubahan perekonomian terhadap neraca pembayaran, yaitu berakibat pada aliran modal jangka pendek. Untuk yang selanjutnya ada balance transaksi autonomous, balance yang ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Untuk liquidity balance, yaitu untuk mengukur posisi neraca pembayaran, dan yang terakhir untuk balance transaksi.
yaitu neraca pembayaran terdiri dari penjumlahan basic balance selisih yang diperhitungkan dari rekening modal jangka pendek. Selanjutnya ada mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Untuk mekanisme harga, yaitu ada 25%, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Mekanisme pendapatan 30%, yang menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Untuk mekanisme moneter 75%, mekanisme HUM sesungguhnya tidak murni mekanisme harga sebab sebelum suatu harga naik atau turun, terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Untuk selanjutnya, ada masalah dalam analisa neraca pembayaran. Yang pertama, seringkali mengabaikan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungan dengan yang lain. Untuk yang selanjutnya ada surplus. Dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Dan yang terakhir ada keputusan untuk memberikan bantuan aid. Seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, misalnya diukur dengan penghasilan per kapita, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan untuk pembaca lagi, Sri Dewi Rahmawati Effendi. Terima kasih moderator. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu neraca pembayaran merupakan ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pembaca. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.